akan mencoba memaparkan sebuah skenario ya, video praktik baik. Sebetulnya videonya dari saya Pak, video praktik baik saya. Ditayangkan dulu videonya supaya bisa paham atau langsung bahas ini Pak? Iya naskah. Oh iya, baik. Nanti videonya belum ada, naskahnya dulu ya. Oh baik. Paham. Baik. Ini ada salah satu siswa saya yang disabilitas ya, dan alhamdulillah dia mampu. Bajunya sama. Oh ada di layar ya? Ini barusan bikinnya. Oh, di Purpose Hotel. Purpose Hotel. Mandi nih belum pakai baju. Tadi syuting di kamarnya. Nah di atas tetap kita berikan ya pasangan alurnya. Start sama saya pakai start. Ya, memang start. Ya. Share link. Prinsip start tetap ya. Sesuai dengan tuntunan IHA dan bahwa proses belajar harus selaras dengan kodrat anak. Pada dasarnya, anak usia 9 sampai 16 tahun masih senang bermain. Ini sudah ada upload loh. Sudah ada upload ini belum? Ini sebenarnya salah satu pengembangan ITSF. Saya lolos final dan kemarin sudah presentasi tinggal menunggu coba di Desember bulan kedua, bulan kedua ya. Nah ini alatnya Bapak Ibu papan satu, tapi kita bisa gunakan misalnya nanti ada pertemuannya. Mungkin bisa menginspirasi Budi ini orang biologi kan? Ini kalau Pak lebih bagusnya di teaser Pak, itu ada gambar alat peraga, kemudian aktivitas ini secara jelas itu akan lebih bagus. Coba Pak. Kita di pertama tadi kan untuk siswa yang berkebutuhan khusus karena tangan kanannya ini Bapak Ibu sudah bisa digerakkan, dia bisa menggunakan yang tangan kiri makanya buat aplikasi sama orang hibrid, dan itu sangat gampang sekali dijelaskan sama dia. Gak apa-apa biar sering dengan animasi ya. Ada iklannya. Animasi ya. Nah ini tantangan. Aku udah pernah pelajari ini. Enggak, belum Tahu Nah ini saya angkat latar belakangnya itu tantangannya numerasinya kecil, kemudian ada siswa kebutuhan khusus gitu. Saya dulu di awal saya sudah menjadi tantangan bagi saya untuk bisa merespon kebutuhan mereka. Untuk jadi bumper videonya penulis harus merespon kebutuhan sesuai dengan Penyelenggara inklusi nggak Pak? aksi apa yang Penyelenggara inklusi nggak ada. kami nggak sekolahnya nggak ada. Saya sekolah kami keterima tapi belum bahasa sekolah inklusi. Ya, tapi bukan penyelenggara. yang potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Dalam proses pembelajaran, mereka akan melakukan itu, melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan inilah, sehingga kapasitasnya akan berkembang menjadi seorang pemimpin dari pembelajaran. Tahapan persiapan, apa yang saya lakukan dalam tahapan persiapan? Awalnya, guru membuat alat peraga magister medal dengan menggunakan 2 buah triplek bekas. Kemudian dipotong dan dilubangi. Namun, siswa boleh
menggunakan bahan karton atau triplek sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Alat peraga ini dibuat oleh siswa dengan menggunakan barang bekas seperti triplek, karton, stik es krim, pewarna, serta bungkus kemasan tisu basah. Tentu hal ini mudah didapatkan dengan dilakukan penilaian awal sebanyak 10 soal pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman awal pada konsep dasar warisan sifat. Paparan dan disertakan dan konsep persilangan lahir ini akan diperoleh mengenai konsep dan contoh kasus persilangan yang lain sehingga siswa terus berlatih. Pada tahap selanjutnya, sesuai dengan profil pelajar. Persilangan intermediate antara M besar M kecil dengan M besar M kecil. Intermediate. Ketika silang semuanya sama, besar-besar gitu. Iya. Kalau dominan, maka menang yang dominan. Maksudnya memadukan acara silangnya yang besar dengan besar dengan yang kecil. Kalau misalnya, nah ini kalau untuk siswa berkebutuhan khusus atau mereka yang menyukai digital boleh menggunakan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Mobilus. Nah ini Bapak Ibu, jadi misalnya yang besar dengan yang kecil, bisa kasus persilangannya dominan resesif. Berarti ada yang menutupi yang resesif. Kalau misalnya merah dianggap dominan, ketika merah ketemu putih, maka yang menang adalah Dengan warna juga. Misalnya fenotip tentang warna. Kalau ini ya, ini kan warna kan. Merah dengan putih, maka yang menang kan merah. Kalau memang dominan. Biasanya pakai simbol ya. Ya ada Bu, itu ada di sini sebetulnya ada huruf M besar, M kecil ini. Ada. Si M kecilnya ketutup. Makanya. Ada. Pada tahap implementasi ini, Tapi kalau M diberikan soal sebanyak 10 soal. berarti itu putih ya. Betul. Nanti bisa memutuskan menarik warna apa putih gitu. Dari pelet kolor ke kotak tadi. Setelah siswa melaksanakan post-test, mereka Dulu kan waktu belajar cuma pakai tabel gitu aja. Ya. Itu kan Tabel istilahnya gitu ya. pembelajaran Nah ini kemudian selanjutnya ada refleksi dengan aplikasi yang saya buat, itu namanya Dilema. Dilema itu distance learning media application. pembelajaran dengan Seperti Instagram. karena membantu dan mempermudah proses pemahaman konsep persilangan monolit ini. Sesuai dengan tujuan diharapkan, hasil asesmen siswa belajar dengan alternatif itu dan game aplikasi monolit cukup memuaskan dengan rata-rata 60-40% dibandingkan tahun yang lalu terjadi kenaikan 55,30%. Untuk hal ini juga menunjukkan tentang hukum mereka. Ya pokoknya saya sajikan data hasilnya Pak, result, dampaknya dan sebagainya. Saya sajikan di sini. Gitu. Terima kasih itu program inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya tadi Bapak sebelum itu ada tayangan bukannya streaming, video inspiratif. Saya minta waktunya ke Bapak untuk mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada Ibu Bapak yang hebat-hebat. Karena mungkin Bapak ini lintas generasi ya. Generasi. Kenapa lintas generasi? Saya minta waktu Dari generasi Simbian. setengah aja. Kenapa? Umur saya sudah 55 tahun. Masih 35 Pak. Oh, benar saya yang wajahnya boros 4 ini yang lebih boros lagi. Ini bukan presentasi ya. Maaf kami atau saya tidak bisa berpresentasi seperti Pak Eri ya. Ini anggap saja ini orang tua yang sudah berbicara. Anggap saja ini kalian mau tidur saya.
kami secara ekonomi alhamdulillah sudah apa? Kalau ke standar sih tidak, ya standar layak ya. Tapi sudah mulai terus mulai tergerak melihat anak-anak ABK ya. Nah dari sana kami dengan tidak sendiri ya, kami selalu berdua sama ibu, sama istri bapak ya, sama istri bapak bergerak ya untuk mendirikan sekolah karena banyak anak yang jauh ya, yang jauh dari ini. Nah, 2000 rintisannya 2000 mulai dari 2007 ya 2008 2010 punya OP-nya tahun 2013. Alhamdulillah sampai sekarang satu untuk Bapak membuat sendiri sekolah. Jadi Bapak tidak diangkat di sekolah lain. Saya mau nggak diangkat ke sendiri. Tahun berikutnya saya bikin PAUD berbarengan dengan bikin PKBM kesetaraan, PKBM PAUD dan kesetaraan. Jadi tambah dengan LKS kesejahteraan sosial ya, diformalkan, alhamdulillah ya. Nah ini semua perjalanannya itu tidak enak ya, tidak berliku ya. Malahan dikatakan, wah ini si bapak ini nyeleneh, masa SLB sama kesetaraan, masa SLB sama PAUD. Tapi alhamdulillah sekarang ini satu atap Bu. Jadi Dikmen, Diksus, Dikmas satu atap. Yang tadinya orang bilang kenapa gitu. Ada yang cerita nih, mungkin bisa dikatakan praktek baik juga ya. Anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya ada yang tidak permanen, yang tadinya di SD sampai kelas 5 anak itu tidak bisa bergaul, harus dengan orang tua terus, ke sekolah diantar harus dekat-dekat terus ya. Mantap. Refleksi yang saya dapatkan pertama, ketika kita mengikuti NSPP, mungkin ide kita hanya berputar dengan itu, tapi dengan bertemunya rekan-rekan yang baru di sini, membuka wawasan kita bagaimana dalam penyusunan ide praktik baik itu lebih luas. Jadi mungkin secara teknis saya sudah mendapatkan mungkin melalui PMA ataupun lewat YouTube. Tapi dalam start menghasilkan sebuah karya itu membutuhkan kolaborasi, melihat survei dari teman-teman yang lain. Itu yang menurut saya pengalaman yang sangat berharga. Apalagi tadi ada kelompok saya bagus sekali, terus ada Pak Ari juga, terus ada beberapa guru yang punya karya itu, ada beberapa yang saya poin. Mungkin itu Pak. Bagus ya. Nah maka nanti produknya hasilnya tolong direview, dilihat dan sebagainya. Mana yang bisa memberikan inspirasi supaya kita membuat itu akan lebih baik dan lebih baik gitu ya. Jangan hanya ada punya sendiri, nggak boleh begitu juga. Supaya barangkali ada masukan. Oke. Siapa lagi yang ingin merefleksi? Pengalaman berapa yang didapat? Yo. Kan adanya finalisasi Cembarang. Ya, oke. Nah, hari ayeuna makan geus mun geus boga kaidana urangnya, boga kaidana mana?